Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin melakukan presentasi tentang kiprah tradisi pemikiran dari Ibu Haji Sinta Nuriyah serta relevansinya dengan permasalahan kontemporer, ekonomi, dan politik. Saya Taufik Nurzaman dengan rekan saya Rian Safrizal. Yang pertama itu ada latar belakang. Sinta Nuriyah lahir pada 8 Maret 1948 di Jombang, Jawa Timur, dari lingkungan pesantren. Ia menempuh pendidikan formal di Yain Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Universitas Indonesia, serta aktif menulis dan berdiskusi dalam ranah kajian gender dan Islam. Setelah mengalami kecelakaan berat pada 1992 yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, semangat dan aktivitasnya dalam advokasi sosial tidak surut. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan yang gigih dan konsisten dalam perjuangan hak-hak perempuan dan pluralisme agama. Nyai Haji Sinta Nuriyah merupakan figur perempuan Muslim Indonesia yang menonjol dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, khususnya dalam konteks Islam. Sebagai istri Gus Dur, beliau bukan hanya pendamping presiden, tetapi juga seorang intelektual yang memiliki bukan hanya pendamping presiden, tapi juga seorang intelektual yang memiliki pandangan dan kiprah mandiri dalam isu-isu strategis bangsa. Melalui Yayasan Puan Amal Hayati yang didirikannya, Nyai Sinta aktif dalam pendidikan, advokasi perempuan, dan perlindungan kelompok rentan. Makalah ini akan mengulas tradisi pemikiran dan perjuangan sosial beliau serta keterkaitannya dengan problem ekonomi dan politik kontemporer. Tradisi dan warisan keagamaan. Tradisi dan warisan keagamaan sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU, tradisi Aswaja menjadi fondasi nilai yang dipegang teguh Nyai Sinta. Islam yang ia pahami adalah Islam rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan kasih sayang, tidak diskriminatif, dan terbuka terhadap realitas sosial budaya. Pemikiran tentang gender. Pemikiran tentang gender dan keadilan sosial. 1. Kesetaraan gender. Nyai Sinta menegaskan bahwa Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal martabat dan tanggung jawab sosial. Ia menolak diskriminasi berbasis gender yang dilanggengkan atas nama agama. 2. Peran perempuan dalam Islam. Ia mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Yang 3. Anti kekerasan terhadap perempuan. Melalui berbagai program di Yayasan Puan Amal Hayati, ia membina korban kekerasan rumah tangga dan memberikan advokasi hukum dan psikologis. Kiprah sosial dan keagamaan. Nyai Sinta dikenal melalui Safari Ramadan Lintas Iman, yaitu buka puasa bersama umat lintas agama untuk membangun toleransi dan kedekatan sosial. Ia juga berdialog dengan kelompok-kelompok minoritas dan mendukung kebebasan beragama sebagai hak asasi. Ia meyakini bahwa perbedaan bukan alasan untuk konflik, tetapi peluang untuk memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks ini, Islam diposisikan sebagai kekuatan moral yang mendamaikan, bukan memecah. Kemudian relevansinya dengan permasalahan politik kontemporer. 1. Demokrasi inklusif. Nyai Sinta menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dan minoritas dalam proses politik. Terus yang kedua, anti toleransi dan radikalisme.
Ia konsisten menyarankan Islam damai, menentang segala bentuk kekerasan atas nama agama. Perempuan kepemimpinan dalam berbagai forum, ia mendukung kepemimpinan berbagai dan mengkritik pandangan konservatif yang menghambat perempuan berkiprah di ruang publik. Kemudian kesimpulannya, Nyai Haji Sinta Nuriyah adalah simbol dari Islam yang berpihak pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Kiprah dan pemikirannya sangat relevan dan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer, terutama dalam mendorong partisipasi perempuan, memberantas toleransi, dan membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pemikiran beliau menawarkan jalan tengah antara tradisi keislaman dan kemodernan.